Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera. Hari ini Sabtu 3 Desember tahun 2022. Bagaimana keadaan Anda saat ini? Ya, saya berharap setiap kita di dalam kasih penyertaan Tuhan senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada sebuah tulisan demikian yang ditulis oleh beberapa filsuf dan orang terkenal ya yang kita kenal, yaitu yang pertama, to be is to do, yang ditulis oleh Plato artinya menjadi untuk mengerjakan. To do is to be, yang ditulis oleh Aristoteles, mengerjakan untuk menjadi. Lalu dubi-dubi-du, yang ditulis oleh Frank Sinatra, lakukan. Nah, saudara, ketika saya membaca tulisan-tulisan ini dalam sebuah buku tentunya ya, tulisan ini mengingatkan bagaimana manusia adanya. Dia menjadi ketika dia mengerjakan. Dia mengerjakan untuk menjadi. Tapi lebih simpel lagi, manusia zaman modern berkata lakukan. Atau alias just do it gitu ya. Kalau iklannya sebuah produk terkenal. Tapi sesungguhnya seperti apa pergumulan demi pergumulan yang kita alami di dalam kehidupan nyata saat ini. Nah, untuk itu saya akan mengajak kita untuk merenungkan sebuah tema dari Sapaan Damai Sejahtera hari ini, yaitu mengenal Yesus, mengenal diri dan panggilannya. Nats firman Tuhan terambil di dalam Yohanes 1 ayat 19 hingga 28. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes 1 ayat 19 hingga 28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia kembali menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapa engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan ini berbicara tentang memberi judul kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, yaitu bagaimana ketika masa itu seorang Yohanes Pembaptis ya dalam hal ini, ditanya oleh para petinggi agama, pemuka agama saat itu, dari orang Lewi, orang Farisi, dan juga beberapa imam, tentang siapa sesungguhnya dirinya. Karena mereka juga takjub gitu ya melihat apa yang Yohanes kerjakan. Dan dalam konteks orang Yahudi saat itu, mereka sedang menantikan Mesias. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias?" Wah, Yohanes bilang, "Bukan, saya bukan Mesias." Lalu dalam konteks orang Yahudi saat itu, setelah sekian lama mereka tidak punya nabi, mereka penganut agama Yahudi memegang hukum Taurat yang begitu kuat, mereka bertanya, "Apakah engkau Elia?" Karena mereka tahu dari kitab suci tertulis Nabi Elia. Atau nabi-nabi yang begitu hebat yang pernah dipakai Tuhan untuk menjadi suara Tuhan
bagi umat pada zaman sebelum mereka hidup pada saat itu. Dan itu tertulis dalam kitab mereka. Itu yang ada di dalam pola berpikir mereka orang-orang Yahudi pada saat itu, khususnya para imam, orang Lewi, dan orang-orang Farisi. Mereka berpikir ini salah satu nabi, dan untuk itu mereka mau menyematkan nama atau status itu ke dalam diri Yohanes Pembaptis. Tetapi apa yang Yohanes lakukan, respon Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis mengerti siapa Mesias yang sesungguhnya. Yohanes dari sana dia akhirnya bisa melihat siapa dirinya dan apa panggilannya. Itu dapat kita baca dalam ayat perikop tadi ya, bahwa di antara kamu ada dia yang telah hadir, yaitu Yesus. Sampai Yohanes berkata, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yohanes mengenal Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan itu. Yohanes mengenal siapa dirinya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang tertulis di kitab suci mereka juga, yaitu ditulis oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Yohanes mengerti Yesus Mesias, Yohanes mengerti siapa dirinya, yaitu suara yang berseru. Dan dia mengerti akan panggilannya. Saudara yang terkasih, saya teringat di dalam sebuah kitab permulaan ya, kitab Kejadian Penciptaan, ketika iblis berusaha menghancurkan Adam dan Hawa pada saat itu. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha memutarbalikkan firman, memutarbalikkan esensi jati diri seorang manusia yang dicipta oleh Allah untuk boleh menjadi sama dengan Allah. Ayat ini mengingatkan kepada kita, hati-hati, berhati-hati dengan diri kita, di mana Allah memanggil kita, setiap kita pribadi lepas pribadi secara unik. Hal itu bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita harus mengenal terlebih dahulu siapa Mesias itu. Siapa Yesus Kristus yang telah mati bangkit bagi umat manusia itu. Lalu dari situ Tuhan akan membukakan kepada kita sesungguhnya siapakah engkau dan saya di hadapannya. Diri kita yang berharga, yang dipanggil, dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Biarlah dengan rendah hati kita datang kepada Dia untuk boleh mengerti dan mengenal akan panggilan kita. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk menjadi alat dan saluran berkat bagi banyak orang. Seperti apa yang telah kita baca dan dengarkan bersama dalam sapaan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, biarlah setiap kita dalam pergumulan kita saat ini, kita senantiasa kembali mengingat akan Kristus. Dari sana kita akan mengerti akan esensi diri kita yang Tuhan ciptakan untuk apa? Untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Seperti halnya seorang Yohanes Pembaptis, Tuhan panggil, Tuhan pakai, dia mengenal terlebih dahulu siapa Mesias itu. Demikian kami Tuhan boleh mengenal Engkau dan mengenal diri kami masing-masing dan mengenal akan panggilan kami di tengah dunia saat ini. Biarlah kami boleh menjadi Yohanes Pembaptis yang menjadi alat di tangan Tuhan pada masa kini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melakukan panggilan Tuhan dengan terlebih dahulu mengenal Allah, mengenal Mesias, dan menjadi diri Anda sesuai yang Tuhan mau. Terpujilah Tuhan. Amin. Tuhan.